Hai guys, ini Ripka. Di sini aku akan menjelaskan gimana caranya kalian untuk balikan sama mantan kalian. Well, first of all, kalau misalnya kalian yang mutusin duluan, ya kalian yang harus minta maaf, oke? Karena jelas kalian yang mutusin duluan. Tapi kalau misalnya kalian yang diputusin, gimana? Oke, di sini aku akan menjelaskan. Cara yang pertama adalah dengan memberikan mereka jarak yang sesungguhnya dan berpikir lagi sebenarnya jarak ini diberikan untuk kalian sendiri. Kenapa kalian mau balikan sama orang yang udah nggak mau balikan sama kalian gitu loh. Jadi sebenarnya di proses ini namanya no contact, tidak ada kontak sama sekali, actual space gitu kan buat mereka. Sebenarnya ini untuk kalian. Kenapa kalian mau balikan sama orang yang udah jelas-jelas nggak mau sama kalian? Coba deh kalian pikir-pikir. Kenapa? Karena ego kalian terluka, oke? Jadi kalian harus mikir loh. Misalnya gini, kenapa ya gue harus balikan sama si misalnya namanya Budi? Padahal dia udah jelas nggak mau sama gue gitu. Kayaknya nggak deh gitu. Cuman sih terserah kalian, oke? Jadi di sini aku menyarankan untuk seenggak-enggaknya 2 bulan atau 3 bulan tidak menghubungi mereka sama sekali. Bener-bener di-cut, bener-bener diputusin, jangan ditanya-tanya lagi kamu lagi apa, kamu udah makan apa belum, selamat ulang tahun lah, terus kamu udah sembuh apa belum, bla 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 bla. Enggak, kalau kalian yang diputusin, oke? Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena gini loh, logikanya kalau kalian yang diputusin artinya mereka udah nggak mau sama kalian gitu loh. Dan itu jujur ya, itu berat untuk dikatakan. Tapi itu kenyataannya gitu. Jadi kenapa kalian mau sama orang yang udah mutusin kalian? Nggak masuk akal kan? Oke? Jadi step yang pertama adalah memberikan jarak. Oke? Nah yang step yang kedua ini adalah diputusin semua komunikasi. Kalau perlu kalian blok semua sosial media. Nggak apa-apa dikatain ke kanak-kanakan, nggak apa-apa. Yang penting mereka tidak melihat kalian tuh kayak menderita gitu loh. Ngapain kalian memamerkan penderitaan kalian di sosial media gitu? Ih, ngapain banget gitu loh. Kan kalian yang diputusin ya gitu. Kalau misalnya kalian update gue sedih banget diputusin bla 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 gitu, itu justru akan memberikan kesenangan kepada mereka. Kenapa aku bilang memberikan kesenangan? Karena ya ngapain gitu loh kalian update bahwa ini gue udah diputusin atau quotes apalah itu tahu kan gitu. Oke? Terus step yang ketiga adalah berpikir bahwa ini bukan kompetisi. Jadi di sini adalah proses yang cukup berat. Kenapa? Karena ketika kalian yang diputusin, kalian mikirnya ini kompetisi gitu loh. Siapa yang harusnya mutusin duluan gitu. Kayaknya ini bukan, oke? Jadi jangan berpikir bahwa ini adalah kompetisi. Ini bukan kompetisi, oke? Nah, step yang keempat adalah tahan diri kalian. Jangan berbicara buruk tentang mantan kalian kalau kalian diputusin. Kenapa? Karena aku ngerti bahwa rasanya diputusin itu nggak enak ya. Dan pasti kalian otomatis pengen ngejelek-jelekin mantan kalian. Kayak misalnya kalian bilang, ya mantan gue ini bokek terus atau nggak punya kerjaan atau apa gitu kan, which is not good gitu. Jadi kalau memang kalian pengen balikan sama mantan kalian ya, atau kalau nggak pengen balikan juga, ya nggak usah dilakukan lah. Jangan jelek-jelekin mantan kalian. Karena itu nggak baik. Yang pertama, udah jelas lah yang nggak baik. Dan yang kedua, bisa membuat citra kalian tambah buruk di mata mantan kalian gitu loh. Karena mantan kalian pasti mikirnya gini, ini si Cita ngapain ya jelek-jelekin gue, padahal dia katanya pengen balikan sama gue gitu. Loh, iya bener juga sih gitu loh. Lo kalau misalnya memang pengen balikan sama seseorang ya jangan lo jelek-jelekin gitu loh. Kalau lo jelek-jelekin tuh orang bakalan mikir,
ih malas banget deh gue udah dijelek-jelekin sama dia, baguslah gue putusin dia gitu, ya kan? Pasti kayak gitu loh. Kalian berusaha menempatkan diri bahwa di posisi orang yang mutusin gitu. Misalnya kalau kalian mutusin orang gitu ya, terus tuh orang jelek-jelekin kalian mau nggak? Pasti nggak mau, oke? Jadi jangan pernah jelek-jelekin mantan kalian. Nah, step yang kelima, rubah kebiasaan hidup kalian. Jadi, kalau bisa kalian itu cari kesibukan-kesibukan baru, ketemu banyak orang baru, jangan pernah kontak-kontak lagi sama yang kayak tadi ya, tapi dengan kalian ketemu banyak orang baru, ngedate gitu, kalian jadinya terdistraksi gitu loh. Kalian nggak mau mikirin mantan kalian lagi dan kalian mikirnya, oh ya udah ya, berarti masih banyak orang yang lebih baik daripada dia gitu. Emang sih susah gitu, gue juga nggak bilang itu gampang, cuman pasti bisa kalian lakukan karena serius deh, masih banyak orang yang lebih baik daripada mantan kalian itu. Kalau misalnya kalian baru diputusin selalu bilangnya, aduh mantan gue baik banget, bla 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 bla. Kalau dia bener-bener baik, dia nggak akan mutusin lo, oke? Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue pernah ada di posisi itu, gue pernah diputusin dan gue tahu rasanya nggak enak. Dan gue sempat berpikir bahwa dia yang terbaik. Itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Ngapain lo berpikir dia yang terbaik padahal jelas-jelas dia yang mutusin lo? Itu tuh kayak nggak masuk logika gitu loh. Tapi memang orang yang kalau lagi jatuh cinta, ya mikirnya suka aneh-aneh sih gitu loh. Ngapain lo berpikir bahwa dia yang terbaik gitu, dia yang paling mengerti gue gitu. Kalau dia paling baik, dia yang paling mengerti lo, dia nggak akan mutusin lo. Nggak akan. Kalaupun misalnya lo punya sebuah kesalahan, dia akan berusaha mengkoreksi gitu. Kecuali memang kesalahan lo sangat parah, oke? Di sini lo juga harus mikir sih, apakah kesalahan yang lo buat memang separah itu? Karena gue juga nggak bisa ngejudge ya, gue nggak tahu gimana kenapa lo bisa putus gitu. Cuman kalau misalnya kalian mikir-mikir, kira-kira kesalahan kalian tuh nggak parah-parah banget, ya mendingan kalian mikir deh, kenapa kalian harus balikan sama mantan kalian. Kalian tanyain itu ke diri kalian sendiri, oke? Oke, step selanjutnya adalah kalian yang menilai sendiri apakah isu-isu yang ada dalam hubungan kalian itu bisa diperbaikin. Oke, assess if your issues are actually fixable. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalian yang bisa menilai sendiri. Kalian jangan nanya ke orang lain, jangan curhat ke orang lain, nanya gitu loh, kira-kira ini masih bisa diperbaikin nggak ya gitu. Gue nggak tahu, karena jujur gue nggak tahu masalah lo kayak gimana. Nih gue kasih contoh kasus, kalau misalnya kalian mikir bahwa dia udah selingkuh, punya FWB, punya banyak piaraan gitu ya, kalian pikir deh yang kayak gitu bisa diperbaikin nggak? Kalau gue pribadi, gue nggak mau mengobati orang yang tidak mau diobatin gitu loh. Jadi nggak usah sok-sok peduli, nggak usah sok-sok bilang bisa memperbaiki seseorang, karena kalau orangnya tidak mau diperbaikin ya udah buat apa gitu. Dan mungkin orang itu bukan termasuk orang yang bisa monogami gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru pacaran dan kalian udah tahu mantan kalian itu selingkuh bla bla bla, saran aku sih nggak usah, oke? Nggak usah balikan. Aku ngerti kalian tetap bakalan pengen balikan meskipun aku ngomong kayak gini, karena kalian merasa bahwa kalian yang terbaik, oke? Jadi gini loh guys, kalian jangan terlalu merasa bahwa kalian yang terbaik gitu. Mungkin kalian memang yang terbaik, tapi jangan berpikir bahwa kalian yang terbaik yang bisa memperbaiki seseorang, karena nggak bisa gitu loh. Orang kalau misalnya nggak mau sama kalian ya nggak usah dipaksa-paksa juga gitu, karena itu orang artinya udah nggak mau gitu. Dan orang yang udah nggak mau ya udah, ngapain dipaksa-paksa, ya nggak sih? Oke. Step selanjutnya adalah jangan terlalu overthinking bagaimana nanti kalian akan approach mereka.
Misalnya nih ya, ini udah 2 bulan kalian tidak kontak mereka sama sekali. Kalian jangan mikir nih gimana ya caranya gue untuk ngontak mereka lagi, jangan sampai nanti dia ilfeel. Jadi kalian tuh berlebihan sih gitu. Ketika menghadapi mantan kalian lagi, kalian pikir wow ini mantan gue nih gitu kan. Gimana ya guys ya, kalau mantan kalian itu emang beneran sayang sama kalian, dia yang akan hubungin kalian lagi. Tapi itu juga bukan berarti karena dia sayang banget sama kalian. Kenapa? Bisa saja karena itu egonya terluka, dia menghubungi kalian karena kalian tidak menghubungi mereka sama sekali gitu loh. Jadi gini, misalnya orang mutusin seseorang, percaya atau enggak dia berharap orang itu akan menghubungi dia lagi. Kenyataannya kan enggak kan. Jadi kalau kalian semakin tidak menghubungi mereka, mereka akan mikir gitu loh, ini kenapa ya nggak hubungin gue lagi gitu. Apa jangan-jangan dia beneran udah lupa sama gue gitu. Aku sih nggak menyarankan kalian untuk overthinking ya, apakah nanti dia akan menghubungi gue lagi, apakah dia mikirin gue gitu. Jangan mikir kayak gitu loh. Nah, gimana caranya untuk nggak mikirin kayak gini-gini lagi gitu, karena aku tahu pasti kalian mikirnya gitu kan, ini dia kepikiran nggak sih sama gue gitu. Jangan dipikirin gitu loh. Jadi berusaha selalu menyibukkan diri kalian. Ini kan lagi zamannya pandemik nih ya. Kalian bersihin kamar kalian nyuci, spray baju gitu loh. Terus kalian bersihin lemari, kalian bersihin jendela gitu. Kalian bersihin lantai. Jadi kalian tuh nggak overthinking gitu loh. Nah ini aku tuh memberikan saran yang nyata. Kenapa? Karena kan orang suka mikir, tapi gimana caranya? Ya ini dikasih caranya, tapi harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya juga bohong. Oke? Step yang terakhir, tetap ketemu mantan kalian sesudah kalian sembuh. Oke? Jadi keep the actual meet up spot casual. Jadi jangan terlalu baper ketika ketemu sama si mantan. Jadi casual aja, biasa aja, anggap aja teman gitu loh. Bahkan anggap aja dia nggak ada. Jadi tetap senyum sih, jangan didiemin, jangan dicuek-cuekin banget. Ya sapa aja halo gitu, apa kabar, bla bla gitu lah. Biasa lah ya, udah tahu. Cuman jangan pernah bilang, kamu masih mikirin aku nggak sih? Kamu kangen nggak sih sama aku? Oh my god, please deh, nggak usah. Kenapa ya aku ngomong kayak gitu? Karena ketika kalian nanya, kamu masih mikirin aku nggak sih? Kamu kangen nggak sih sama aku? Itu kelihatan banget kalau kalian ngarep. Jadi jangan, oke? In the end, kalian tuh bakalan tahu loh bahwa kalian balikan atau enggak nanti sama mantan kalian tetap bakalan baik-baik saja. Trust me, karena aku sudah pernah berada di fase itu gitu loh. Ketika aku mau balikan sama mantan dan udah usaha juga gak bisa padahal dia baik, tapi di titik itu tiba-tiba dia pengen balikan sama aku gitu loh. Jadinya aku mikir gini, ini kenapa ya gue harus balikan sama dia? Kan gue nya udah cukup baik, kecuali kalau gue tidak baik gitu. Jadi proses no kontak atau memberikan space itu sebenarnya untuk diri kalian sendiri ya. Kalian yang harus jujur sama diri kalian sendiri gitu loh. Kalian bisa balikan sama dia apa enggak, kalian bisa terima kekurangan dia apa enggak gitu. Ya kalian yang bisa menentukan itu gitu. Jangan dipaksa-paksain, jangan bisa-bisain. Jadi kalian yang harus jujur sama diri kalian sendiri. Oke? Nah guys, terima kasih sudah nonton video aku ini. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, have a nice day. Bye.